Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjut kuliah materi yang kemarin saya share. Kita akan saya coba terangkan hari ini. Materinya adalah tentang propagasi di ruang terbuka, ya. Jadi atau bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan free space propagation. Jadi propagasi pada ruangan atau pada udara terbuka biasanya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, penghitungan propagasi ini akan tergantung beberapa apa ya istilahnya, beberapa referensi ataupun konstanta ataupun apa ya istilahnya. Yang pertama adalah kecepatan cahaya, tergantung pada panjang gelombang, tergantung pada frekuensi, dan ini saling berhubungan, ya. Jadi kecepatan cahaya akan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, di mana kecepatan cahaya tersebut adalah 3 kali 10⁸ meter per detik atau sekitar 300.000 km per second atau per detik, ya. Kemudian untuk sistemnya listrik AC itu frekuensinya 60 Hz, ya. Ada juga yang 50 Hz kalau yang 110 volt di Amerika. Panjang gelombangnya berarti sekitar 5.000 km. Jadi bisa dibayangkan kalau listrik AC itu panjang gelombangnya kalau kita ukur satu sinusoidal itu berarti ada panjangnya ujung ke ujung adalah 5.000 km, cukup jauh, ya. Tapi karena kecepatannya 3 kali 10⁸ jadinya dia 5.000 km atau satu gelombang ini bisa ditempuh dalam beberapa detik nih. 5.000 dibagi 300.000 berarti 1/60 detik atau 1 milisecond kali, ya. 60 per 60 berarti 1/60 milisecond, 1/60 second, ya. Kemudian untuk radio FM itu frekuensinya sekitar 100 MHz, ya. Berarti panjang gelombangnya adalah 3 meter, makanya antenanya akan berpengaruh nanti tergantung panjang gelombang, ya. Kalau setengah lambda dia 1,5 meter panjang antenanya kurang lebih. Ini pakai frekuensi tengah FM, ya. Jadi kalau untuk panjang gelombang yang panjang antena maksimum adalah 1 lambda, satu panjang gelombang sekitar 3 meter. Makanya kalau kalian lihat untuk beberapa radio FM dia akan menggunakan 3 meter agar maksimum atau minimal 1,5 meter, ya, setengah lambda. Kemudian untuk radio telepon seluler yang bekerja di 800 MHz, kalau sekarang banyak yang 1900 atau termasuk kayak 4G itu 2100, kalau 5G bekerjanya di 2300-2400 MHz, ya, atau 2,4 giga. Nah, contohnya ini seluler yang lama bekerjanya di 800 MHz. Ini panjang gelombangnya adalah 37,5 cm. Nah, makanya ini seluler yang lama, ya. Jadi kalau antena yang lama kalau untuk antena yang lama, telepon seluler yang lama bisa dibayangkan 37,5 cm, berarti panjang antenanya kurang lebih sekitar, ya, 19 atau 18 cm, ya. Makanya telepon zaman dulu ada antena yang bisa ditarik cukup panjang, ya. Ini bekerja frekuensinya. Nah, ini contoh berikutnya adalah satelit KA band, ya, band KA, ya. Ini frekuensinya 20 GHz, panjang gelombangnya hanya 15 mm atau 1,5 cm. Antenanya kalau kalian lihat mungkin seperti parabolik,
cukup besar, ada yang 60 cm, ada 1,2, itu kan hanya reflektor ya. Sebetulnya antena aslinya ada di dalam hornnya yang di ujung. Jadi hornnya yang di ujung ini ukuran stubnya hanya paling banter adalah 1,5 mm atau mungkin setengahnya, setengah lambda berarti sekitar 7,5 mm ya. Kemudian ini sinar ultraviolet 10 pangkat 15 Hz, ini udah nggak pakai antena lagi karena ukurannya sangat kecil ya, 10 pangkat minus 7 meter. Nah ini untuk salah satu penghitungan antena, panjang antena, berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi operasinya ya. Kita lanjut. Nah ini klasifikasi frekuensi radio, sebelumnya kita sudah sempat bahas juga mengenai gelombang permukaan atau gelombang tanah. Itu mulai dari ELF, ELF di bawah kurang dari 300 Hz sampai dengan low frekuensi ya, sampai dengan 300 kHz. Kemudian kalau untuk pertengahan antara ground wave sama sky wave itu bekerja di 300 kHz sampai dengan 3 MHz ya. Nah, gelombang udara atau sky wave itu bekerja di 3 MHz sampai dengan 30 MHz atau high frequency ya. Ini gelombang bukan gelombang udara, ini ke langit, gelombang langit ya. Biasanya bekerja untuk troposcattering. Kemudian untuk yang bekerja di udara itu bekerjanya mulai dari VHF 30 MHz sampai dengan 3000 giga ya. Ini bisa bekerja di udara. Oke, kita lanjut. Nah, mekanisme propagasi sebelumnya di bab pertama, pertemuan pertama kita sudah mulai belajar pengaruh propagasi terhadap gelombang radio pertama adalah ada refraksi ya. Jadi perpantulan gelombang ya, atau gelombang yang mengenai objek yang lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombangnya ya. Jadi misalkan kalau seluler sudah jelas itu ya. Tadi sudah dilihat misalkan di 2100 itu berarti panjang gelombangnya adalah sekitar 1100. Panjang gelombangnya adalah itu kali 10 pangkat. Oke. Ini kalau saya hitung panjang gelombang 2100 operasi 4G di 2100 itu sekitar 14 cm ya, atau 0,14 meter. Nah, berarti panjang gelombangnya adalah 14 cm. Kalau terkena permukaan gedung yang panjangnya bisa lebarnya katakanlah 10 meter, tingginya bisa 100 meter lebih ya, pasti itu akan memantul gitu ya. Itu contohnya, atau juga ke permukaan bumi, udah jelas lebih besar, atau ke dinding ya. Kemudian ada yang difraksi, jalur radio atau gelombang radio antar pemancar penerima terhalang oleh permukaan yang dengan tepi yang tidak beraturan, yang tajam. Jadi kalau permukaannya tajam, dia akan mengalami difraksi. Ya. Misalnya gelombang membelok sekitar penghalang, bahkan ketika loss garis pandang tidak ada. Jadi bisa mantul di permukaan yang tajam ya. Misalkan sudut gedung, mungkin Monas yang ujung seperti itu ya. Kemudian ada penyebaran atau refraksi ya, benda lebih kecil dari panjang gelombang rambat. Jadi kalau panjang gelombangnya tadi 4 cm, kita ada rambu, ada tiang lampu, ada tiang lampu gitu ya, tiang apa, misalkan tiang kabel telepon, itu akan memantul karena panjangnya lebih kecil atau lebarnya lebih kecil dari panjang gelombang ya. Nah,
ketiga hal ini akan berpengaruh ke sinyal dan nanti akan berpengaruh kepada loss kalau bisa diatenuasi di ruang terbuka, ya. Oke, ini contohnya kalau kita gambarkan. Efek propagasi dari gelombang radio. Kalau gelombang dipancarkan dari suatu transmitter dengan ketinggian HB, ya, diterima oleh penerimanya di mobil, katakanlah kita menggunakan GSM, misalkan 4G atau HP, ada tingginya kendaraan atau tinggi berdirinya kita. Biasanya kita referensi kalau orang berdiri di jalanan itu ketinggiannya minimal adalah 1,5 meter, ya, 1,5 meter. Nah, di sini akan mengalami pantulan oleh gedung, ya. Ada juga sinyal yang langsung, ya. Ini biasanya disebut kalau sinyal langsung ini line of sight loss, ya, LOS, line of sight. Nah, ada juga sinyal yang terhambur karena menyentuh sudut permukaan yang tajam gedung, misalnya seperti ini, ya. Kalau yang hal-hal yang lain, misalkan tadi yang terhamburkan atau disebarkan kalau ketemu benda-benda kecil, misalkan pepohonan, hutan, ya, itu akan mengalami penghamburan, sehingga ini berpengaruh kepada penerimaan sinyal di receiver, ya. Nah, ini kalau ruang terbuka tidak ada penghalang. Contohnya ada transmitter ketinggian tertentu diterima oleh receiver, katakanlah HP, ini BTS, pada ketinggian tertentu dengan jarak tertentu dan tidak ada penghalang di sini, tidak ada gedung, tidak ada pepohonan, tidak ada permukaan air, ya. Nah, daya penerimaan sinyal pada jarak D, ini di penerimaan di sini akan sama dengan AE kali GT dikali PT ini power. AE ini adalah efektif area, ya. Efektif areanya antena dikali gain antena transmitternya dikali power transmitternya bagi 4pi D kuadrat. Jadi yang akan berpengaruh langsung adalah jarak, ya. Gimana tadi sudah dibilang PT ini daya transmit, AE ini area efektif antena, dan GT ini gain antena transmitter, ya. Biasanya hitungan satuannya adalah dBi. Nah, asumsi jika daya didistribusikan secara uniform di permukaan udara. Jadi asumsinya dia distribusinya ke seluruh area secara uniform, tidak ada perbedaannya. Nah, kalau tadi adalah dengan antena biasa, ya. Ini kalau untuk antena dengan pemantul sirkular atau parabolik biasanya, ya. Maka gainnya akan gain antena akan sama dengan konstanta N kali PD per lambda kuadrat, di mana N adalah efisiensi tergantung dari distribusi medan listrik melalui operator antena, lossnya, pemanasan ohmik antena, ya. Biasanya yang digunakan adalah 0,55 konstantanya, dengan D adalah diameter, sehingga gain antenanya akan sama dengan N kali PD. Ini lambda, kita lihat lambda ini akan kita konversi sama dengan frekuensi per kecepatan panjang gelombang yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita pakai rumus ini, contohnya antena dengan diameter 2 meter, D-nya nih, D yang ini diameter, ya, D besar. Kemudian frekuensinya adalah 6 GHz dengan panjang gelombangnya adalah 0,05, maka gainnya akan sama dengan
0,55 kali pi kali 0,5 kali kurung buka, pi kali 2 meter kali 6 GHz dibagi 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan ya. Coba 3,14 kali 2 meter kali, ini tadi langsung panjang gelombang aja, 0,05 sama dengan 0,05 kali 2 itu sama dengan 1, oke. Kali 0,1 kuadratkan dikali 0,55. Nah, ini hitungan sebentar. Ini dalam ini berarti harus kita bikin log. Coba lihat. Scientific. (0,314 kali 0,55 sama dengan salah tadi. (0,314 kuadrat dikali 0,55. Ini kita 10 log ya, kita log kali 10 minus 12 terus lebih kecil. Bentar. Oh, frekuensinya giga. Oke. Begitu lagi coba. Ini konstantanya kayaknya beda, maksudnya konstanta. Oke, dari sini, dari contoh ini dengan frekuensi pertama adalah 6 GHz, gainnya adalah 39,4, ini ada saya yang salah kayaknya. Kemudian frekuensi yang kedua 14 GHz lebih tinggi, gainnya jadi lebih besar. Memang pada kenyataannya ya, kalau pada aktualnya jika kita menggunakan ukuran antena yang sama, katakanlah 1,2 meter antena parabolik ya, kita pakai frekuensi di 6 giga dibandingkan dengan frekuensi di 7 giga, pasti gain antena akan lebih besar di 7 giga. Tapi nanti pada hitungan selanjutnya akan kelihatan bahwa antena atau frekuensi tinggi justru lossnya akan lebih panjang. Jadi sebetulnya saling mengkompensasi, antena akan lebih besar tapi lossnya akan lebih kecil ya. Oke, ini berpropagasi di permukaan tanah. Untuk daya penerimaan sinyal PR sama dengan gain antena transmitter dikali gain antena receiver dikali power yang ditransmit dibagi dengan loss atau L-nya ya. Di mana GR adalah gain antena penerima, L adalah loss redaman propagasi kanal, seperti bisa campuran antara path loss ya, path loss standar, atau ada slow fading loss, ada fast fading loss. Jadi ini perhitungan secara pembagian biasa ya. Nanti ada perhitungan kalau kita lebih mudah menggunakan dB ya, logaritmik. Oke, yang pertama definisi dari path loss ya, free space, nggak ada apa-apa, kosong.
kita tidak memperhitungkan apapun ya. Jadi part loss itu hitungan standar basicnya awalnya ya. Untuk part loss di ruang terbuka, LP sama dengan loss part loss sama dengan power yang ditransmit dibagi power yang di receive. Kalau di dB nanti power transmit dB dikurangi power yang di receive dalam dB. Nah, sementara pada part loss udara terbuka, atenuasi atau part loss sama dengan 32,45, ini konstantanya ya, ditambah 20 log 10 frekuensi dalam megahertz ditambah 20 log jarak dalam kilometer, di mana FC atau yang ini adalah frekuensi operasi atau frekuensi carrier-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin tinggi frekuensi operasinya, semakin besar dampaknya. Tadi seperti saya bilang tadi, ketika frekuensi makin tinggi, antena gain makin besar, tapi secara loss dia akan saling mengkompensasi, lossnya akan semakin besar, makin tinggi frekuensinya. Nah, rumus ini adalah rumus yang umum dipakai, jadi tolong diperhatikan baik-baik dan dihafalkan bahwa rumus ini adalah rumus umum, ya. Nanti tinggal menggunakan perubahan konstantanya aja. Kalau kita pakai frekuensi giga, di sini akan berubah jadi 92 biasanya. Ya. Jadi tolong diperhatikan, tolong dihafalkan yang ini. Ini rumus dasar untuk perhitungan part loss di udara terbuka. Nah, ini kalau ada propagasi di permukaan tanah, rumus mudahnya adalah LP sama dengan A T pangkat min alfa, di mana A dan alfa adalah konstanta propagasinya. D adalah jarak antara transmitter dan receiver, sementara alfa nilainya tergantung areanya ya. Jadi tergantung areanya, kalau di daerah perkotaan itu antara 3 sampai 4 ya nilainya. Oke, kita lanjut. Jadi ini contoh perhitungan atau grafik perhitungan part loss berdasarkan frekuensi operasinya ya. Kita lihat frekuensi operasi pertama adalah 150 yang berwarna biru, berarti yang bawah. Kemudian yang frekuensi 1500 MHz itu yang coklat paling atas. Jadi kita lihat bahwa semakin jauh jaraknya, kalau hitung pakai free space part loss, semakin besar lossnya ya, atau atenuasinya. Sehingga nanti berpengaruh, kenapa kita harus hitung ini, nanti akan pengaruh desain antenanya berapa gainnya, baik di transmitter atau di receiver, berpengaruh juga kepada power yang ditransmit oleh transmitter, sehingga receiver masih menerima dalam batas operasinya. Biasanya di receiver itu ada batas thresholdnya, receiver thresholdnya. Jadi kalau dia di bawah sekian dB, biasanya minus 40, minus berapa dB ya, dia tidak bisa mengolah sinyal yang didapat ya. Nah, itu ada batasannya, baik kategorinya berdasarkan, kalau digital nanti berdasarkan error rate ya. Kalau yang analog biasanya berdasarkan kejernihan suara yang bisa didengar. Nah, biasanya ada threshold di receivernya, itu yang jadi batas perhitungan kita. Oke, kita lanjut. Ini adalah perhitungan yang berbeda untuk beberapa area ya. Tadi kalau tadi di part loss open space itu berarti kayak semacam lapangan terbuka lah ya. Lapangan terbuka, sinyal kita langsung, kemudian tidak ada penghalang dan tidak ada pemantul ya. Berbeda nanti kalau kasusnya adalah digunakan di laut. Meskipun terbuka, laut itu akan memantulkan sinyal, itu sangat berpengaruh. Oke, yang pertama adalah di area perkotaan ya. Urban area, ini biasanya kota besar ya, ada banyak gedung-gedung, banyak bangunan-bangunan. Perhitungannya, part loss-nya adalah, hitungan sederhananya adalah 69,55. Nah, tadi lihat ya, konstantanya sudah berubah ya. Tadi 32, kita lihat tadi
Ini adalah 32,45, sementara di sini sudah menjadi, kalau di perkotaan 69,55 ditambah 26 kali 16 log, frekuensinya berapa? Dikurangi 13,82 log. Nih HB ini ketinggian, ya. Dikurangi alfa, konstantanya dikali HM dalam meter, ketinggian juga ini, ketinggian patokannya apa ya? Harusnya ada kemungkinan antara tinggi transmitter sama tinggi receiver, ya. Ditambah 44,9 dikurangi 6,55 log 10 HB. Oh, HB ini mungkin base station. BTS-nya berarti transmitternya, ketinggian transmitternya tadi kita balik coba, bener nggak? Nah, ini HB ini ketinggian base station, HM adalah ketinggian mobil, ya. Asumsinya adalah mobile phone lah, ya, ketinggian mobile phone. Nah, berarti tadi kalau di daerah perkotaan 44 ditambah 44,9 dikurangi 6,55 log 10 ketinggian transmitternya atau BTS-nya dikali log 10 jarak, ya. Ini agak berbeda, ya. Jadi kalau tadi dibandingkan dengan open area, path loss-nya rumusnya lebih sederhana ini. Nah, biasanya kalau di perhitungan saya, ya, path loss ini yang kita pakai secara sederhana, hitungan pakai Excel atau kalkulator biasa kita pakai, nanti kita tinggal tambah namanya Fed margin, ya, atau batas margin di atas threshold. Katakanlah thresholdnya minus 40, berarti receiver signal di receiver itu minimal, kalau kita kasih Fed margin minimal 10 dB, itu availability atau kemungkinan dia menyentuh di bawah thresholdnya itu akan sekitar 99%, ya. Kita tambah lagi Fed marginnya 20, berarti minus 10 receivernya, itu akan bertambah 99,9% possibility bahwa sinyalnya akan di atas threshold. Kalau kita mau tinggi lagi 99,3 digit, ya, 99,99 derajat, biasanya kita naikkan lagi Fed marginnya jadi sekitar 30, ya. Itu hitungan berdasarkan pengalaman praktis, ya. Kalau secara hitungan manual nanti ada statistiknya, ada softwarenya namanya path loss, termasuk nanti di hitungan software kita juga bisa dihitung berapa penerimaan, berapa availability-nya, ya. Kita lanjut tadi untuk di perkotaan, ya, dimana tadi ini untuk alfa ketinggian HP atau HM akan sama dengan 1,1 log 10 FC MHz dikurangi 0,7 dikali HM dikurangi 1,56 log 10 FC MHz dikurangi 0,8 untuk kota yang sangat besar, ya. Contohnya Jakarta, banyak bangunan. Untuk yang kota-kota kecil kita pakai konstanta yang lain, ya. Seperti yang di sini 8,29 kali log 10 kali 1,54 HM kuadrat dikurangi 1,1 untuk frekuensi di bawah 200. Karena kita biasanya GSM adalah di atas 400, kita pakai yang kedua, ya, 3,2 log 11,75 HM M kuadrat dikurangi 4,97, ya. Ini untuk kota-kota kecil, mungkin seperti Tasikmalaya yang tidak terlalu banyak gedung dan masih ada ruang terbuka, ya. Yang berikutnya ini suburban. Suburban ini berarti ada di pedesaan, ya. Lebih kalau bahasa Sundanya lebih carang. Hutannya masih ada hutan, tapi perumahannya juga sedikit tersebar, ya. Jadi path loss-nya adalah path loss yang di atas urban dikurangi 2 log FC MHz per 28 kuadrat dikurangi 5,4. Ini yang sudah jadi. Ini turunannya sebetulnya ada, tapi kita pakai yang ini aja untuk suburban. Nanti kita coba hitung-hitungannya.
ke depan. Nah, yang ketiga adalah open area yang benar-benar terbuka ya. Open area itu hanya ada mungkin lapangan rumput gitu ya. Jadi part loss-nya pertama adalah LPU yang sama di atas ini kita pakai dikurangi 4,78 log 10 FC MHz kuadrat ditambah 18,33 log FC MHz dikurangi 40,94 ya. Jadi ini rumus-rumus yang nanti dipakai untuk perhitungan part loss. Perhitungan part loss-nya, atenuasinya sebagai referensi nanti atau rumusnya nanti digunakan kalau sudah diketahui transmitternya berapa, receivernya berapa ya. Nah, part loss atau besaran part loss atau atenuasinya secara ultra menurun akan lebih besar di kota besar, urban area, kota kecil, sedang, kemudian suburban, baru open area yang paling rendah ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini kalau di kota besar frekuensi di 200 MHz, misalkan yang biru, atau yang ungu ya, 1500, ini patosnya akan di jarak 30 km, itu berarti kurang lebih 175 ya. Sementara di sini kalau di perkotaan kecil ya, 1500 itu akan bekerjanya kurang lebih hampir sama, tapi lebih tinggi. Oh enggak, beda sedikit ya. Nah, yang agak turun adalah di sini, suburban. Di 165 lah kurang lebih untuk 1500 ya. Kalau di sini 100 masih dekat, 175-an, ini juga sama masih dekat. Berikutnya ini kalau di open area ya, open area justru lebih kecil, sekitar 145, sama dengan part loss biasa ya hitungannya berarti. Oke. Yang tadi dulu untuk materi pertama sampai sini dulu ya. Ini untuk perhitungan part loss di area terbuka.